Hello again, welcome back. Dan sebentar lagi Pemula 2 akan berakhir dan nanti kalian akan mendapatkan sertifikat ini apabila kalian selalu mengisi absensi. Dan nanti di Pemula 3 saya akan mengajar dengan menggunakan dua bahasa karena saya yakin sekarang kalian sudah memiliki kosakata yang lumayan bagus. Jadi saya harap kalian sudah menghafal semua kosakata yang sudah kita pelajari ya. Dan sampai saat ini kita sudah mempelajari mengenai adjectives dan juga verbs. Dan untuk episode kali ini kita akan mempelajari mengenai nouns atau kata benda. Saya ingatkan dulu ya, apa itu adjectives? Adjectives itu adalah kata sifat. Dia itu menjelaskan atau mendeskripsikan seperti apa nounnya, seperti apa kata bendanya. Apakah kata bendanya besar, kecil, cantik, beautiful. Jadi mendeskripsikan seperti apa, itu namanya adjectives. Kemudian verbs merupakan kata kerja. Kata kerja itu adalah segala sesuatu yang menjadi aktivitas kita. Baik itu aktivitas tangan, apa yang kita lakukan dengan tangan, aktivitas kaki seperti jalan, walk, run, itu semua aktivitas. Bukan hanya aktivitas kaki dan tangan, juga aktivitas hati. Misalnya suka, love, like, bahkan membenci. Benci itu juga termasuk kata kerja. Termasuk juga yang kita pikirkan. I think itu juga kata kerja, itu juga verb. Termasuk juga memimpikan atau bermimpi. Dream itu juga verb. Kemudian ada nouns. Noun itu adalah kata benda yang menunjukkan sesuatu atau seseorang. Benda itu atau noun itu bukan hanya benda ya, bukan hanya seperti laptop, kursi, dan lain-lain sebagainya. Kata benda itu adalah segala sesuatu yang ada fisiknya. Manusia juga termasuk kata benda. Ya, a person, seseorang. Teacher, pekerjaan, itu kata benda. Student, father, me, itu juga kata benda. Ya, ayah, pokoknya segala yang ada fisiknya itu kata benda. A place, tempat-tempat juga termasuk kata benda. School, home, bahkan kota misalnya Jakarta, Indonesia, itu juga termasuk kata benda. A thing, benda-benda yang nyata, misalnya laptop, table, book, phone, itu semua kata benda. Dan termasuk kata benda itu adalah sesuatu yang abstrak. Jadi ada yang konkret yang kita bisa lihat, kita bisa sentuh. Kata benda juga ada yang kita tidak bisa sentuh. Itu abstrak namanya, seperti kebahagiaan, happiness, kebebasan, freedom, dan lain-lain. Dan itu nanti ya, kita tidak ke sana dulu karena itu nanti agak membingungkan kalian. Kita fokus dulu pada kata benda yang kita lihat sehari-hari dulu ya, yang ada di sekitar kita. Thing. Jadi sebagai pemula, saya sarankan kalian melihat di sekitar kalian benda-benda yang kalian lihat, itu kalian hafal bahasa Inggrisnya apa. Mulai dari situ dulu, gak usah yang jauh-jauh dulu ya. Jadi kita mulai dari benda yang ada di kamar tidur. Things in the bedroom. Oke, kita mulai baca ya. Bed. Pillow. W-nya tidak dibaca. Pillow. Blanket. Wardrobe. Table. Chair. Pajamas. Kalau bahasa anak kecil, jammy. Where is my jammy? Pajamas. Lamp. Clock. Nanti dihafal ya. Pada saat kita belajar kata benda atau noun, kalian harus tahu bahwa kata benda itu ada dua macam. Ada yang singular, ada yang plural. Karena di dalam bahasa Inggris dibedakan ya. Kalau bendanya hanya satu, maka itu namanya singular. Kalau lebih dari satu, misalnya dua atau lebih, itu namanya jamak. Karena di dalam bahasa Inggris, contohnya seperti ini, one pillow. Jadi kalau dua atau lebih dari dua, two pillows, ada S. One table, three tables, ada S. Nah biasanya kalau lebih dari satu ada S di belakangnya, tapi tidak semua. Ada juga yang ditambahkan dengan ES, ada juga yang berubah bentuk, yang irregular.
Tapi kita tidak fokus ke sana dulu, nanti pelan-pelan dulu ya. Kita pasti akan ke sana, kita fokus dulu kata benda yang ditambahkan dengan S saja dulu, yang mudah dulu. Nah, contohnya, there is a bed in the bedroom. Kalau hanya ada satu, a bed, sebuah tempat tidur. Atau kamu juga bisa bilang one bed. Sama saja, a bed, one bed, sama saja artinya. Another example, there are 2 pillows in the bedroom. Ada 2. Ingat, pillows ada S karena 2. Di sini kita lihat bahwa kalau ada itu di dalam bahasa Inggris ada 2 macam juga. There is, there are. Kita menggunakan there is kalau bendanya singular. Kalau bendanya plural, kita harus menggunakan there are. By the way, kalian harus menghafal istilah ini ya, singular plural. Karena nanti kita akan sering menggunakannya ke depan. Dan nanti tidak akan saya jelaskan apa itu singular, apa itu plural. Pokoknya saat ini kalian harus sudah hafal istilah singular and plural. Oke? Kalau negatif, there is not a blanket in the bedroom. For example, there are not 2 clocks in the bedroom. Mungkin hanya ada 1, berarti there are not 2. Kalau kalimat negatif seperti itu, ya. Nah, kalau kalimat positif, there is, there are, kalau kita ubah menjadi yes, no question, menjadi is there, are there. Jadi kita ubah posisi, istilah ini namanya inversion. Inversion. Misalnya, I am a student. Am I a student? You are a student. Are you a student? Jadi kita mengubah posisi, kita membalikan posisi, itu namanya inversion. Ingat itu ya. For example, is there a chair in the bedroom? Atau, are there 4 pajamas in the bedroom? Jadi kalian nanti harus latihan seperti ini ya. Latihan dalam bentuk kalimat positif, negatif, dan kalimat yes or no question. Kemudian, kalian juga harus menghafal benda-benda yang ada di kamar mandi. Things in the bathroom. Ada soap, ada shampoo, toothbrush, toothpaste, comb, B-nya tidak dibaca, comb, razor, mirror, towel, sink. Jadi nanti dihafal ini ya, kata-kata ini. Kemudian buat kalimat seperti ini dengan menambahkan kata-kata yang tadi. Begini cara kalian menghafal, baik itu kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Dan kalian ketik di kolom komentar, nanti saya lihat. Jadi kalian harus menghafal seperti yang saya bilang tadi ya. Benda-benda yang ada di sekitar kalian, buat dalam bentuk kalimat. Jangan hanya menghafal satu kata, buat dalam bentuk kalimat. Ya, gunakan kalimat yang kita sudah pelajari. There is not, is there. Begitu cara menghafalnya ya. Dan saya ingatkan sekali lagi, kalian mengisi absensi untuk mendapatkan sertifikat ini nanti. So, thank you for watching and see you in the next video.